Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Langsung dibuka Sahih Bukhari juz 1, Kitabul Mawaqitis Shalah, nomor hadis 22. Kitabul Mawaqitis Shalah, nomor hadis 22. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah, nomor hadis 22. Haddatsana Qutaibah, qala berkata siapa Qutaibah. Haddatsana Lais an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, salat siapa Nabi al-asra asar. Wasamsu, dan matahari iku fi hujratia, di dalam kamarnya Aisyah. Layadhar tidak naik apal fai'u bayang-bayang min hujratiha, dari kamarnya Aisyah. Di Aisyah berkata bahwa Kanjeng Nabi sholat asar dan matahari masih di dalam kamarnya Aisyah. Berarti matahari masih tinggi dan bayang-bayangnya belum keluar dari kamarnya Aisyah. Berarti matahari yang masih tinggi. Kalau sudah keluar berarti matahari sudah mendekati bumi di arah barat sana. Ini masih di dalam kamarnya, berarti matahari masih tinggi. Maksudnya waktu asar awal. Nomor hadis 23. Hadatsana Abu Nuaimin, qala berkata siapa Abu Nuaim, ahbarona Ibnu Uyainah aniz Zuhri an Urwah an Aisyah, qala berkata siapa Aisyah. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli, salat siapa Nabi salat al-asri, salat asar. Wasamsu, dan matahari iku toliatun, terlihat fi hujrati, di dalam kamarku Aisyah. Lam yadhar, belum naik apal fai'u bayang-bayang ba'du, setelah itu sholat. Maksudnya bayang-bayang masih di dalam kamarnya Aisyah, berarti matahari masih tinggi. Waqala, dan berkata siapa Malik wa Yahya ibnu Sa'idin wa Su'aib wa banu Abi Hafsah wa Samsu, dan matahari qabla an tadhara, sebelum jika naik apa matahari. Maksudnya naiknya itu kalau mataharinya turun, bayang-bayangnya semakin naik. Belum, berarti masih waktu asar yang awal. Nomor hadis 24. Hadatsana Muhammad bin Muqatil, qala berkata siapa Muhammad. Ahbarna Abdullah, qala berkata siapa Abdullah. Ahbarna Auf an Sayar bin Salamah, qala berkata siapa Sayar. Dakhaltu, masuk aku, anakku wa abi, dan bapakku, ala Abi Barzah, atas Abi Barzah al-Aslami, bangsa atau bangsa Aslam. Faqala, maka berkata lau pada Aba Barzah, siapa abi bapakku.
Kaifa bagaimana karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli salat siapa Nabi al-maktubatu yang al-maktubata yang wajib di bab aku dan bapakku, aku Sayar dan bapakku namanya Salamah, itu masuk atas Abi Barzah al-Aslam. Bapakku bertanya, bagaimana sholat wajibnya Nabi? Fakulah maka menjawab siapa Abi Barzah. Karena ada siapa Nabi ku yusolli sholat siapa Nabi. Al-hajiro zuhur yang awal. Tadauna mengatakan kalian ha pada hajiro ikwal ula awal. La tadak khosu ketika condong atau lingsir apa samsu matahari. Wa yusolli dan sholat siapa Nabi al-asra asar sumayarji kemudian kembali siapa ahaduna salah satu kami ila rohli pada rumahnya Ahad fi aqsal Madinah di pinggir Madinah wasamsu dan matahari ku khayatun masih terang. Wanas itu dan lupa aku ma apa-apa kola yang berkata siapa Abi bapakku. Wanas itu dan lupa aku Sayar ma apa-apa kola yang berkata siapa Abi namanya Salamah. Fil maghrib di dalam sholat maghrib. Wakana dan ada siapa Nabi yastahibu senang siapa Nabi ayu akhirah jika mengakhirkan siapa Nabi ala isya pada isya. Alati yang tadauna menyebut kalian ha pada isya akhir al-atamah atamah. Wakana dan ada siapa Nabi yakro benci siapa Nabi an-nauma tidur qablaha sebelum isya. Wal hadisah dan bercerita-cerita ba'da setelah isya. Wakana dan ada siapa Nabi yang fatilu buyar siapa Nabi bubar siapa Nabi min sholatil ghodati dari sholat subuh. Kina ya'rifu ketika mengetahui siapa rojul jalisau pada teman duduknya rojul. Waya karau dan membaca siapa Nabi bisitina dengan 60 ayat ilal mi'ah sampai 100 ayat. Di bapakku namanya Salamah itu masuk beserta aku Sayar ke rumahnya Abi Barzah al-Aslam. Bapakku yang namanya Salamah itu bertanya pada Abi Barzah, bagaimana sholat wajibnya Kanjeng Nabi? Jawabnya Abi Barzah, Nabi itu sholat zuhur yang awal. Yaitu yang kalian sebut atau yang kalian arani, maksudnya awal, zuhur yang awal. Ketika matahari condong. Condong itu dari tengah gini terus condong. Itu kan condong sedikit jadi bayang-bayangannya kelihatan ada. Kalau pas tengah kan tidak ada bayang-bayang itu. Kalau sudah geser ke barat sedikit, nah di timurnya benda itu ada bayang-bayangnya itu. Nah itu namanya lingsir atau condong. Itu Nabi sholat duhur. Kemudian Nabi sholat asar. Setelah sholat asar itu salah satu dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah sana itu matahari masih terang, berarti sholat asarnya itu waktu yang awal. Nah, terus aku Sayar lupa bapakku berkata di dalam
Sholat maghrib itu lupa saya. Apa disebut apa tidak ya lupa. Dan Nabi itu senang jika mengakhirkan sholat isya. Yang kalian sebut sholat isya yang akhir itu atamah itu. Atamah. Nabi senang itu. Sholat isyanya jam 10 malam. Wah, udah ngantuk semua itu. Kecuali yang tidak. Nek nunggu ngaji, nunggu sholat ngantuk. Tapi kalau nunggu bal-balan udah ngantuk. Nabi itu senang kalau sholat isyanya pada waktu isya yang akhir, namanya atamah ya jam-jam 10 kurang lebihnya. Dan Nabi itu benci jika tidur sebelum isya. Ba'da maghrib tidur, Nabi benci itu. Dan bercerita-cerita setelah isya. Nah, itu Nabi benci. Dan Nabi bubar dari sholat subuh ketika seorang laki-laki tahu teman duduknya itu siapa. Berarti sudah agak terang. Gitu. Jadi jejerno, oh iki koncoku sopo, itu tahu, kenal. Berarti karena memang zaman dulu itu belum ada lampu, maksudnya listrik itu nggak ada kali. Kalau subuh itu ya gelap-gelapan itu. Lah ini teman duduknya saja sudah bisa dikenali, berarti sudah waktu yang agak siang. Maksudnya subuhnya itu subuh. Karena Nabi bacanya 60-100 ayat gitu. Panjang gitu. Sampai sholat subuhnya selesai subuh yang akhir. (25) Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tolhah an Anas ibni Malik qala berkata siapa Anas. Kuna ada kami nusoli salat kami al-asr asar. Sumayah rujuk kemudian keluar siapa al-insanu manusia. Ila Bani Amr ibni Auf ke Bani Amr bin Auf. Fayajitu maka menjumpai siapa insan hum pada mereka yusalluna salat mereka al-asr asar. Anas bin Malik bercerita, kami salat asar. Di kami salat asar. Kemudian ada manusia yang keluar ke Bani Amr bin Auf, itu jaraknya ya kurang lebih 2 mil dari Madinah itu. Di tanah Kuba sana. Itu Kuba itu 2 mil ada enggak? Lebih ya. Kalau dari Masjid Nabawi. Kalau saya jalan itu dari Masjid Nabawi sampai Kuba itu kurang lebih ya 45 menit jalan kaki. Santai begitu ya. Jadi salah satu manusia keluar setelah sholat asar itu, keluar ke Bani Amir yang jaraknya kurang lebih 2 mil. 2 mil itu 3 km kurang lebih. Yaitu masih menjumpai mereka sholat asar. Berarti sholat asarnya itu tadi awal itu. Yang di Medina itu awal. Kemudian pulang ke Bani Auf, Amr bin Auf itu masih di sana dijumpai orang yang sedang sholat asar. Berarti sholat yang dilaksanakan tadi waktunya awal. Nomor hadis 26. Hadatsana Ibnu Muqatil qala berkata siapa Ibnu Muqatil? Ahbarna Abdullah qala Abdullah
Akhbarana Abu Bakar ibnu Utsman ibni Sahal ibni Hunaifin. Qala berkata siapa? Abu Bakar. Sami itu mendengar aku Abu Umamah yaqulu berkata siapa Abu Umamah? Sholaina salat kami ma'a Umar beserta Umar ibni Abdul Aziz al-Dhuhra salat duhur. Suma kharajna kemudian keluar kami. Hatta dakhalna sehingga masuk kami ala Anas atas Anas bin Malik. Wajadna maka menjumpai kami pada Anas yusolli salat siapa Anas al asra asar. Fakultu maka berkata aku Aba Umamah. Ya ami hai paman. Ma'apa hadhi sulaini sholat. Alati yang sholat engkau. Wala Anas al asru asar. Wahdi dan ini itu sholatu Rasulillah sholatnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Alati yang kunada kami nusoli sholat kami ma'ahu beserta Nabi. Di Abu Bakar itu mendengar dari Abu Umamah berkata, kami sholat beserta Umar ibni Abdul Aziz sholat duhur. Kemudian kami keluar sampai masuk ke rumahnya Anas bin Malik. Di situ kami menjumpai Anas sedang sholat asar. Maka aku bertanya, Abu Umamah itu, hai paman, sholat apakah ini? Sholat apakah ini? Yang telah engkau kerjakan sholat itu. Ini sholat apa? Jawabnya Anas, oh itu asar. Sholat asar. Dan inilah sholatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alati yang kunada kami nusoli ma'ah. Nah, kami sholat asar beserta Nabi ya begini nih waktunya. Nah, itu. Babu waktu asar, babnya waktunya asar. Waktu asar itu jam berapa sampai jam berapa? Ada senabul Yaman kula berkata siapa bul Yaman ahborna Su'aibun ani Zuhri kula Zuhri. Ada sana Anas ibnu Malik kula berkata siapa Anas. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi al asra asar. Wasamsu dan matahari iku murtafiatun tinggi. Murtafiatun tinggi. Fadhaba maka pergi siapa dhahibu orang yang pergi. Ilal awali pada tanah yang tinggi. Fayatihi maka datang him pada mereka. Wasamsu dan matahari iku murtafiatun masih tinggi. Wa ba'dul awali dan sebagian bukit minal Madinati dari Madinah. Ala arba'ati amyalin atas 4 beberapa mil au nahwi atau semisal 4 mil. Anas bin Malik bercerita, Nabi itu sholat asar. Matahari masih tinggi. Hayatan terang. Murtafian tinggi, hayatan terang. Kemudian ada orang yang pergi ke tanah yang tinggi. Dan mereka datang lagi, matahari masih tinggi. Nah, sebagian bukit dari Madinah itu kurang lebih jaraknya 4 mil. Kurang lebih jaraknya 4 mil. 4 mil itu ya 6 kilo itu.
Nomor hadis 28. Hujan rintik-rintik. Hawanya ngantuk. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah Ahbarona Malik an ibni Syabin an Anas ibni Malik qala Anas bin Malik kuna ada kami nusoli salat kami ala asar Sumayat habu kemudian pergi siapa dhaibu orang yang pergi mina dari kami ila Kuba pada tanah Kuba atau masjid Kuba. Fayati maka datang him pada mereka. Wasamsu dan matahari kumurtafiatun masih tinggi. Anas bin Malik bercerita, kami sholat asar beserta Nabi maksudnya. Kemudian pergilah orang yang mau pergi dari kami ke tanah Kuba. Nah, setelah itu dia kembali lagi. Matahari itu masih tinggi. Matahari masih tinggi. Berarti sholat asarnya itu asar yang awal. Sholat asar yang awal. Babu ismiman bab dosanya man, dosanya orang. Fatathu yang menelatkan, kang nelatake, telat itu. Hu pada akad atau man al asru asar. Nomor hadis 29. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah bernama Malik an-Nafi' an ibni Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi aladzi orang tafuttuhu yang menelatkan hu pada orang apa salatul asar salat asar ka'an nama utiro seperti diganjilkan ya dilongi dipateni ahlahu keluarganya orang wa malau dan hartanya orang. Dikansat sungguhnya Kanjeng Nabi itu bersabda orang yang terlambat sholat asar. Oh, kok ada yang terlambat? Iya, sudah masuk waktu maghrib dia belum sholat asar. Maka dia seperti kehilangan keluarga, anggota keluarga dan hartanya. Yang selanjutnya itu tempatnya qala Abu Abdillah yati rukum a'malukum wa tartu rajulu idza qataltu lahu qatilan aw akhadtu lahu malan. Itu gurunya ndak ada. Babu ismiman bab dosanya orang taroka yang meninggalkan al-asro asar. Kalau orang meninggalkan asar itu dosanya bagaimana? Nomor hadis 30. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim kala berkata siapa Muslim Hadatsana Hisam kala Hisam
Hadatsana Yahya ibnu Abi Katsirin an Abi Kilabah an Abi Malih. Qala berkata siapa Abi Malih, Kuna ada kami ma'a Buraidah beserta Buraidah fi ghazwatin di dalam perang, fi yaumi dzighamin di dalam hari yang mempunyai mendung. Faqala maka berkata siapa Buraidah, Bakiru mempercepatlah kalian bisolatil asr dengan salat asar. Fainan Nabiya maka sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Nabi, Man barang siapa taroka yang meninggalkan salat asar salat asar, faqad habita maka sungguh lebur apa maluhu amalnya orang. Dia bin Malik berkata, saya itu beserta Buraidah di dalam perang, di dalam hari yang mempunyai mendung. Maksudnya dinoniku mendung. Buraidah berkata, cepat-cepatlah kalian dengan salat asar. Maka sungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh lebur amalnya. Jadi orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja itu lebur pengamalannya. Babu fadlis sholatil asr, bab keutamaannya sholat asar. Nomor hadis 31. Hadatsana Humaydi qala berkata siapa Humaid. Hadatsana Marwan bin Muawiyah qala berkata siapa Marwan. Hadatsana Ismail an Qais an Jarir qala Jarir. Kuna ada kami inda Nabi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panadoro maka melihat siapa Nabi ilal komar pada rembulan, lailatan malam, yakni yang dimaksud al-badro, maksudnya lailatal badro, malam purnama. Faqala maka berkata siapa Nabi, Innakum sungguhnya kalian satroina sataroina satarouna akan melihat kalian Rabbakum pada Tuhan kalian, kama tarona seperti melihat kalian hadzal qamar ini rembulan. La tuzamuna tidak dimelaratkan kalian. Fi ru'yati di dalam melihat pada Allah. Fa inistata'tum maka jika mampu kalian. Ala tuglabu jika tidak mengalahkan kalian. Ala sholatin atas sholat qabla tului samsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubia dan sebelum surupnya matahari. Fafhalu maka mengerjakanlah kalian. Sumakora kemudian membaca siapa
Kanjeng Nabi, wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla al-ghurub, dan sebelum surub atau sebelum maghrib. Qala berkata siapa Ismail, if'alu mengerjakanlah kalian, la tafutannakum. Ojo nelatake temenanan kum, jangan menelatkan sungguh kum pada kalian. Di Kanjeng Nabi diceritakan oleh Kanjeng Nabi, Nabi melihat rembulan pada bulan purnama. Nabi bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat ini rembulan. Kalian tidak dimelaratkan, tidak dibayakan, ora di belerengke di dalam melihat Allah. Maka jika kalian mampu, tidak disibukkan kalian atas sholat sebelum meletaknya terbitnya matahari dan sebelum surupnya matahari, ya maka kerjakanlah. Suma qara'a, kemudian membaca siapa Nabi, wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih dan mensucikanlah kalian bihamdi rabbika dengan memuji pada Tuhan kalian, qabla tulu'is samsi sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiyah dan sebelum surupnya matahari. Kok malah naik lagi ya? Naik lagi. Nomor hadis 32. Maksudnya yaitu sholat 5 waktu sebelum terbitnya matahari dan subuh, sebelum surupnya berarti subuh, luhur, asar. Terus Nabi membaca fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurubiha. Nomor hadis 32. Hadas 32 ya. Mak sliwer itu ya. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, qala berkata siapa Abdullah. Hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, ya ta'aqqabuna giliran kalian, fikum di dalam kalian, ya ta'aqqabuna pada giliran, fikum di dalam kalian siapa, malaikatun para malaikat, bilaili pada waktu malam, wa malaikatu dan para malaikat, binahari pada waktu siang. Wa yajtami'una dan kumpul mereka malaikat siang dan malam, fi sholatil fajr di dalam salat subuh.
wa sholatil asr dan sholat asar. Sumaya rujuk kemudian naik siapa ladina mereka malaikat. Batu yang menginap mereka fikum di dalam kalian. Fayas aluna maka bertanya siapa Allahum pada mereka malaikat. Wahwa dan Allah iku alamu lebih tahu bihim dengan mereka. Kaifa bagaimana taroktu meninggalkan kalian malaikat ibadi pada hambaku. Wayakuluna maka berkata mereka malaikat, tarokna meninggalkan kami hum pada hamba, wahum dan hamba iku yusoluna sholat mereka. Wataina dan datang aku hum pada mereka, wahum dan mereka iku yusoluna sholat mereka. Ya Abu Hurairah bercerita, sungguhnya Kanjeng Nabi itu bersabda. Jadi di kalam kalian itu ada malaikat yang selalu giliran. Ada sipnya, giliran ini sip. Di sip malam dan sip siang. Dan mereka para malaikat akan kumpul di dalam waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah orang atau malaikat yang menginap di dalam kalian. Kalau tugasnya pagi, nah, asar tadi sudah naik laporan pada Allah. Kalau tugasnya malam, ya besok dilaporkan pada pagi harinya. Babuman babnya orang adroka yang menjumpai siapa man rokaatan satu rakaat. Minal asr dari surat asar. Qabla al-ghurubi sebelum surup atau terbenam apa? Asar. Nomor hadis 33. Hadatsana Abu Nuaimin qala hadatsana Saiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza taraka ketika menjumpai siapa hadukum salah satu kalian sajdatan satu rakaat min sholatil asr dari sholat asar qabla antagruba sebelum jika terbenam apa samsu matahari. Falyutimma maka supaya menyempurnakan siapa ahad sholat atau sholatnya ahad. Wa idza adraka dan jika menjumpai siapa ahad sajdatan satu rakaat min sholati subuhi dari sholat subuh qabla tatlu'a sebelum tampak apa samsu qabla tatlu'a sebelum tampak atau terbit apa samsu matahari. Fal yutimma maka supaya menyempurnakan sholat atau sholatnya ahad. Jadi ketika salah satu kalian menjumpai sujud
Jadi ketika salah satu kalian menjumpai 1 rakaat di dalam salat asar, misalkan waktu paling akhir asar itu misalkan ya jam 4.50 4.30 atau 50 ya, 50. Misal salat asar akhir jam 4.50 menit. Nah, ini baru jam 4.48 menit. Nah, dia menjumpai sholat 1 rakaat untuk sholat asar. Pas rampung 1 rakaat sudah masuk manjing sholat, waktunya sholat asar. Ya sempurnakan sholat kamu, sempurnakan sampai 4 rakaat. Disempurnakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khatimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.